itu ada 32 JP jam pelajaran itu. Nah, 32 JP itu berarti kali 45 kan panjang banget kan. Maka kita combine metodenya dengan sekali pertemuan kemarin kita sekitar 6 JP itu secara luring berada di pondok kemarin kita pelaksanaannya. Sengaja kita tidak mendatangkan Pak Fuad dan Pak Huda untuk datang ke Tuban, gitu. Karena tiket pesawatnya ternyata habis. Gitu. Tiketnya habis pesawatnya. Gak ono pesawat merono soalnya. Kalau pesawat yang Tuban, Oh, makanya no. ya sudahlah, nggak apa-apa, biar saya yang terjangkau secara darat saja yang datang. Dan diharapkan Pak Fuad sama Pak Huda bisa berbagi ilmunya secara daring. Kita akan ada 3 kali pertemuan daring. Masing-masing itu nanti terhitung sebagai katakanlah 4 JP. Sisanya nanti kita akan pendampingan diskusi melalui WhatsApp, grup WhatsApp. Jadi kita sangat minta tolong sekali kepada Pak Huda sama Pak Fuad untuk memberikan sedikit kesempatan waktunya mendampingi teman-teman yang sedang ingin ada penulisan gitu, supaya mereka betul-betul bisa mendapatkan kemanfaatan, karena saya tahu persis bahwa menulis itu tidaklah cukup hanya dengan sekali 2 kali pertemuan, tetapi butuh latihan, latihan, dan latihan. Nah, selama pelatihan itulah nanti pasti muncul kendala-kendala yang butuh advice dari para praktisi dari berbagai sisinya, apakah metode penulisannya, teknik penulisannya, maupun secara administratif penerbitan. Nanti Pak Fuad juga sebagai praktisi penerbitan dari sisi ISBN dan HQ-nya serta pemasarannya itu bisa berbagi dengan kita-kita. Gitu. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bergabung, supaya lebih akrab, supaya lebih kekeluarganya dapat, mungkin sejauh kameranya bisa di-on-kan saja, supaya wajah-wajah ganteng dan cantiknya itu terlihat. Nanti kita akan foto, screenshot sebagai bukti kehadiran, dan yang memenuhi jumlah kehadiran kita akan terbitkan sertifikatnya, sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh penerbit Genta Group. Cuman ya nggak usah dibawa ke bank nanti sertifikatnya, nggak laku juga ke bank juga, nggak laku. Gitu. Nah, sambil menunggu yang lain karena memang timingnya itu kita mepet-mepet Pak Huda, Pak Fuad. Ada beberapa kegiatan mungkin yang masih diikuti oleh asatid wal asatidah di masing-masing tempatnya, sehingga tidak apa-apa, kita bisa mulai sambil ini kita record, itu kita record, nanti kita publish ke mereka yang mungkin ada yang telat dan lain sebagainya. Nah, nanti di akhir sesi Mbak Ella atau Mbak Devia bisa di screenshot sebagai sebagai daftar hadirnya, screenshotnya. Itu. Oke, kemarin sekedar pengantar, kita di Tuban sudah membahas tentang, ya, kita mengenalkan tentang perbukuan secara umum, secara global, mulai dari bagaimana proses buku itu ditulis secara global saja, sampai kemudian buku itu diterbitkan, dipasarkan, dan sampai ke tangan pembaca. Itu kita sudah bahas. Lantas secara teknis penulisan, kita baru sampai ke bagaimana tentang ide, mulai dari memunculkan ide, kemudian menguji ide itu, apakah terhadap ide yang ada itu kita punya kapabilitas untuk menulisnya, itu sudah termasuk juga
bagaimana riset market atau pembaca terhadap ide kita. Kita butuh feedback-feedback sehingga apa saja yang diperlukan dalam ide itu mulai dari setelah ada feedback dari pembaca atau calon pembaca lah ya, lalu kita menentukan angle-angle tertentu sebagai pembatasan pembahasan tema pokoknya. Setelah angle itu kemudian mengerucut, lantas kita sudah mulai fokus ke menulis sesuai dengan tema yang sudah dikerucutkan berdasarkan angle-nya tadi. Nah, di kesempatan ini mungkin Pak Huda, ini saya tahu persis, beliau penulis handal, tapi gaya menulisnya itu agak gila. Saya katakan gila dalam tanda kutip ya. Gilanya itu apa? Materi yang saya tulis itu materi yang normatif. Memang bagi pemula mungkin perlu membaca itu. Sama kayak kita belajar nyetir mobil begitu. Ya pasti ada panduannya, how to-nya, step by step-nya. Dan itu biasanya harus dijalankan step by. Nggak, ada yang nggak boleh di bypass. Tetapi sebenarnya pada akhirnya nanti begitu itu semua nggak kepake. Pada akhirnya. Ketika apa? Ketika kita sudah jam terbangnya itu tinggi, sama kayak kayak orang yang nyetir mobil. Begitu sudah jam terbang nyetirnya itu tinggi, teori waktu belajar itu sudah nggak kepake semua. Kadang-kadang bisa barengan antara ngegas dan ngerem. Kadang-kadang bisa barengan antara apa namanya belok dengan ngerem dan lain sebagainya. Itu semua improve dari jam terbang yang sudah kita dapatkan. Nah, memang akan kita bahas, terutama nanti ini Pak Huda, bisa nanti dikuatkan dengan Pak Fuad. Pak Fuad ini walaupun fokusnya di distributor, tapi beliau juga punya penerbitan. Beliau juga pernah menduduki sebagai editorial. Beliau juga pernah memberikan ide-ide buku yang akhirnya terbit dan menjadi bestseller. Jadi sebenarnya Pak Huda dan Pak Fuad itu paket lengkap sebenarnya. Mereka penulis iya, distributor iya, editor iya, kadang-kadang layout juga iya. Gitu. Hanya saja ini Pak Huda saya minta dari sisi teknik penulisan, Pak Fuad dari sisi distribusi dan pemasarannya, terutama atas tren baru saat ini, tren pemasaran yang saat ini. Itu. Nah, saya juga mohon maaf karena nanti saya serahkan ke Yai Wahab sama itu ada Adevia sama Elok sebagai pengelola diklat ini untuk melanjutkan berdiskusi dengan peserta dan Pak Fuad dan Pak Uda karena saya jam 8 sampai jam 9 ada rutinan di rumah istighosah. Begitu, mohon maaf sekali Pak Uda sama Pak Fuad, juga para asatid wal asatidah, saya hanya mengantarkan saja. Sebenarnya ini juga ada yang banyak yang mau ikut, tapi apakah diizinkan ya kalau mau ikut join sini ya yang di luar pesantren itu ya. Saya rasa enggak apa-apa saja ya. Itu apa-apa saja. Sekedar mereka ikut karena melihat, oh ini sangat penting sekali, mereka ingin tahu persis, terutama yang info-info yang terbaru itu. Maka mungkin nanti biar tambah rame, saudaranya tambah banyak, saya minta izin kepada, ini nanti saya kontak Yai Hanan, untuk beberapa teman dari Pondok Pesantren Ahli Sofa wal Wafa bergabung di sini juga, supaya tambah banyak saudaranya. Oke, saya minta tolong Mbak Devia dan Mbak Elok untuk nanti bisa menjadi moderator kalau ada sesi tanya jawab. Dan berikutnya saya serahkan kepada Pak Huda untuk sesi berikutnya memberikan materi-materi yang insya Allah itu menjadi suatu ilmu yang baru bagi kita dan semuanya. Saya mohon maaf, izin undur diri juga.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung isi. Iya, langsung saja. Tapi kok diombe sik kopi nih diombe Oh sik. iya, Kak, kayak kopi ya. Ya apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi, amdada halbihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsihi, wa midada kalimati, amma ba'du. Hukum dalu sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak. Perkenalkan, saya Nurul Huda. Biasanya di buku-buku yang kami tulis itu namanya cukup keren. Namanya NH Punjabi. Ceritanya ya apa itu kok bisa disebut NH Punjabi? NH itu sebenarnya singkatan dari Nurul Huda. Ya, jadi biar marketable gitu loh. Nek jenenge Nurul Huda dadi nulis bestseller itu ketokane kecus gitu loh. Nah, Beso, jenenge ambek beso. teman-teman itu, ambek kanca-kanca, ambek bolo-bolo itu wis NH pun jadi gitu. Ya wis lah, akhirnya NH Punjabi gitu. Itu ceritanya kenapa saya selalu menggunakan di dalam buku-buku kami itu dengan penulis pakai nama NH Punjabi. Sebenarnya saya itu tidak dikatakan penulis bestseller ya ora, karena saya itu tidak mengarang, tidak menulis. Tapi yang lebih tepatnya itu adalah penyusun buku. Jadi bagaimana kita menyusun buku. Karena, dan Bapak Ibu sedaya, kalau kita menulis biasanya mengarang. Ya, toh? Menulis buku-buku tentang fiksi-fiksi ilmiah, tentang bercerita, atau yang ada di kolom-kolom koran, ya, itu baru kita disebut menulis. Tapi sebenarnya apa yang kami lakukan itu adalah menyusun buku. Nah, ini tadi sama Pak Ulum diberikan materi. Bingung juga saya. Iki teori opo, iki outline iki opo, bahan iku opo. Gadong sakjane saya itu. Ini ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Ulum tadi. Ini itu sebenarnya yang diberikan itu adalah dasar-dasar. Nah, secara praktis sih ya opo gitu. Nah, maka ketika saya menerangkan, ya wangel. Maka secara singkat sebenarnya itu apa yang kemarin diberikan oleh Pak Ulum tentang latihan ide-ide itu sebenarnya bisa kita langsung kembangkan. Misalkan begini, Bapak Ibu Sedoyo ini kan guru ngajar. Nah, paling tidak ada sebuah ide atau sebuah gagasan yang cukup besar untuk menjadi sebuah buku. Misalkan buku ada dua macam buku, yaitu fiksi dan non fiksi. Bapak Ibu sekalian bisa mengeluarkan ide tentang buku non fiksi, misalkan bercerita. Nah, itu baru yang disebut dengan menulis. Karena Bapak Ibu sekalian benar-benar menulis tentang cerita, gitu kan. Cerita tentang apa saja? Ya di lingkungan Bapak Ibu sedaya mawon. Ya, bagaimana kita melihat sebuah keajaiban-keajaiban tentang santri kita, misalkan seperti itu. Ceritalah mereka. Ya apa santri iki kok wonge miskin, tapi dua blek, tapi kok gelem mondok gitu, misalkan seperti itu. Hal-hal yang seperti itu, cerita-cerita seperti itu bisa dibuat sebuah produk, bisa dibuat sebuah buku gitu. Itu ide sederhana tentang non fiksi. Kalau zaman sekarang mungkin masih kalah dengan YouTube. Oh, positifnya di YouTube-nya jadi duit gitu kan. Tetapi untuk membuat sebuah produk YouTube gitu kan, sekarang juga tidak susah gitu loh. Tinggal direkam, masukkan TikTok gitu kan, masukkan apa itu bisa. Nah, begitu juga dengan penulisan buku sebenarnya. Penulisan buku itu apa yang di sekitar kita itu pun sebenarnya bisa juga gitu loh. Apalagi Bapak Ibu sekalian adalah sebagai pengajar. Lebih enak lagi. Tahun 2004 saya itu mulai nulis karena saya juga pernah mengajar. Tahun 2000 saya mengajar, tahun 2004 itu saya mulai menulis tentang bahan ajar. Ya, tentang bahan ajar yang saya ajarkan. Waktu itu saya mengajar anak-anak SMA pelajaran fisika. Gitu kan.
ketika saya menulis ide-ide, saya tidak punya kepikiran itu akan menjadi sebuah produk, itu akan menjadi sebuah buku. Yo ming tak kumpul naik, tak kumpul no ide. Akhirnya dipakai untuk kalangan sendiri. Nah, setelah itu tahun 2007 mulai, oh ternyata kok buku ini bisa dipakai untuk kalangan saya sendiri dari kumpulan-kumpulan materi yang saya buat tadi. Tahun 2009 baru ada penerbit yang melirik. Prosesnya memang panjang. Ya, baru ada penerbit yang melirik. Loh, ini bisa dijual ternyata. Dan gitu. Akhirnya kami jual. Tahun 2011 itu baru meledak buku-buku saya. Gitu kan, di Gramedia, di toko-toko. Dulu belum ada online. Di toko-toko tradisional itu baru ternyata pasar menerima. Nah, kita tidak tahu sebenarnya buku seperti apa itu sing payu, sing koyo opo itu sebenarnya kita nggak tahu. Gitu. Untuk itu kadang prosesnya cepat, kadang prosesnya lambat. Kita juga nggak tahu. Nah, tapi saat itu kami memiliki semangat bahwa anak didik saya butuh. Ini itu top waktu itu. Misalkan begini, ketika saya menulis buku tentang psikotes, saat itu kan saya juga nggak tahu buku psikotes itu bisa laku kenapa juga nggak tahu. Saya hanya waktu itu mengumpulkan bahan, ya bahan ajar saya, tak kumpul no. Mari ngono, semakin lama setelah 2004 sampai 2007 itu saya kumpulkan, ternyata anak-anak sekolah lain itu menginginkan buku saya. Nah, akhirnya saya buatlah, saya jilid dewe waktu itu. Saya jilid sendiri, saya jual sendiri. Ya nggak mahal-mahal atau nggak bagus-bagus amat. Settingannya juga pakai Word. Wis pokoknya iso lah. Nah, mulai saat itulah 2009 mulai dirilis oleh penerbit. Nah, Bapak Ibu sebenarnya ini enak. Enaknya kenapa? Karena ada Pak Ulum. Pak Ulum punya penerbit. Ya kan? Pak Fuad ada penerbit gitu kan. Sudah kenal dulu. Ya. Saya dulu itu loh, nggak ada yang kenal. Ya, ada Mas Anang namanya, Mas Anang yang melihat buku saya itu. Untuk itu makanya kalau bagaimana mewawancara, bagaimana mencari bahan, itu sebenarnya dari ide-ide yang sudah Bapak Ibu sendiri punya atau ide-idenya itu apa saja. Untuk itu kita ngobrolnya seputar dengan ide yang sudah Bapak Ibu sekalian buat saja. Misalkan Pak Yai Wahab, pripun? Gimana? Apa ada ide-ide gitu? Kemarin dari yang minta dibahas ide-idenya dari Bapak Ibu yang sudah disampaikan di grup. Oh ya, monggo. Nah, kita kupas satu-satu aja karena memang dari bahan itu ada dua. Yang pertama itu adalah mau wawancara atau mau studi literatur itu, Pak. Nah, bisa di screenshot Mbak Devia. Nah, monggo di screenshot. Mbak Devia tolong di screenshot. Di share screen. Nah, kita bahas itu aja. Screenshot ya, Mbak. Di screenshot, Mbak. Nah, biar kita. Bentar, Pak. Ya. Gimana? Jadi kalau memang dasar-dasarnya itu sudah ada tempatnya yang tadi makalahnya diberikan, tapi memang itu sangat dasar sekali, gitu loh. Jadi kemarin itu kita sudah mencoba menyampaikan mereka punya masing-masing buat 10 ide. Kemudian dari 10 ide itu kemudian disaring menjadi 5 ide. Kemudian dari 5 itu kita pilih satu. Masing-masing satu untuk kemudian kita tindak lanjuti menjadi sebuah tulisan, sebuah buku. Gitu Pak Ustaz. Oh, enggak apa-apa, monggo. Sudah disampaikan. Ya, bagaimana kita menggali bisa Mbak Devia? Ya, di share screen bisa Mbak Devia. Di share di aja juga nggak apa-apa, di grup WhatsApp. Gimana? Kurang keras suaranya? Oh, iya, saya ambil ganti laptop dulu ya, Pak. Ya. Saya ambil laptop dulu ya, Pak ya. Ya.
atau di Ya, masih ambil laptop. Oke. monggo santai mawon. Karena kalau kita cuman ngobrol teori ya kita nggak akan pernah menghasilkan karya, Pak. Oke. Kersane Enaknya kaget langsung atau nang Pak Uta? Oke, jadi langsung bagaimana kita menggali ide, membuat outline dari ide-ide kita, kemudian bagaimana cara mencari bahannya. Karena pengalaman saya sambil nunggu Mbak Aulia, saya cerita sedikit. Dulu tahun 2014 mungkin, saya itu pernah membuat sebuah buku, bukunya buku bahasa Inggris. Ini tentang TOEFL, tes TOEFL gitu kan. Saya mengumpulkan bahan itu 3 tahun, Pak. 3 tahun saya mengumpulkan bahan, saya menyortir, kemudian riset tentang buku-buku internasional yang berkenaan dengan TOEFL itu bagaimana, gitu kan. Terus kemudian saya riset tentang kalau di Indonesia orang belajar bahasa Inggris, belajar TOEFL itu metodenya bagaimana. Ternyata beda. Orang luar negeri itu belajar TOEFL dengan orang Indonesia belajar TOEFL itu sangat berbeda. Sehingga apa? Sehingga dari hasil riset itu tadi, memang riset itu sangat penting. Itu kita bisa membuat sebuah produk yang memang khusus untuk pasaran Indonesia. Itu loh. Sehingga apa? Sehingga ketika produk itu sudah jadi dan dijejerke di toko buku, gitu kan, meskipun harganya itu lebih mahal, misalkan buku TOEFL-nya Baron itu sangat terkenal sekali secara internasional, maka karena pasarnya di Indonesia, itu maka orang-orang yang membutuhkan TOEFL di Indonesia akan memilih buku-buku kita. Jadi memang kalau riset itu memang sangat penting. Pernah itu 3 tahun saya membuat materi bahan itu. Jadi memang buku itu tidak bisa instan gitu loh. Beda dengan YouTube mungkin ya. YouTube kita upload ya kadang nggak ada yang nonton. YouTube kita upload, kok boomingnya kapan. Nah itu seperti buku juga. Buku itu kita buat sekarang belum tentu langsung booming gitu loh. Belum tentu bisa langsung menjadi bestseller. Nah, itu kalau buku non fiksi fiksi biasanya. Buku-buku fiksi itu seperti itu. Jadi boomingnya nanti biasanya. Kalau kita pernah mendengar bukunya Raditya Dika itu ya, itu buku pertama nggak laku, buku kedua nggak laku, buku ketiga nggak laku. Begitu buku keempat laku gitu kan. Maka buku yang pertama tadi menjadi laku, buku yang kedua menjadi laku, buku ketiga menjadi laku. Ya, permasalahannya begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi berkenaan bagaimana sekarang kita berpikir males gak gitu loh. Kadang wis ngajari koncone dhewe, kadang wis ngajari sedulur awake dhewe, mereka juga terkendala banyak sekali gitu kan. Oke, saged ini satu saya bacakan Pak Bidang ya. Nggih. Dari Bu Ning Hidayatus Solihah. Nggih. Tema bukunya KKM dengan setengah manusia, kuliah kerja mahasiswa. Oh, ngaten. KKM dengan setengah manusia. Penjelasannya, kisah ini mungkin menggambarkan atau menjelaskan tentang kejadian yang dialami oleh pencetus ide saat KKM. Mungkin bisa dikatakan ini kisah yang tidak mungkin dilupakan oleh pembuat ide ini. Karena benar-benar nyata. Oh, ngaten. Jadi idenya KKM dengan setengah manusia. Ngaten. Kemarin itu kita menyampaikan salah satu jenis buku itu kan biografi atau autobiografi. Atau juga buku termasuk buku sejarah atau bagaimana ini? Ngaten. Oh, Pak Uta. Eten mawon Pak. Bu Ning, ini kalau melihat dari produk atau ide buku itu tadi memang bisa dibawa ke biografi, ya berarti dia masuk ke dalam non fiksi. Tapi sebenarnya bisa dibuat ke dalam fiksi, gitu kan. Nah, tujuan dari buku itu dua. Jadi tujuannya itu, ya, buku itu mau nanti kalau memang sudah tercetak,
karepe kuwi sapa sing arep maca, Nah, gitu kan. Yang ini mau langsung, nggih, pripun? langsung bisa ditanggapi kalau begitu dengan Bu Ning Hidayati Sholihah itu ada itu, Pak. Nggih. Di anu aja, Pak. Ning Ibu Ning Hidayah Sholihah suaranya Ada. dimasukkan aja ini. Sudah ada. Sudah ada nggih. Nggih. Bu Ning, Bu Ning Hidayati Assalamualaikum. Sholihah. Nggih, Pak. Nggih, Ah. dari tema jenengan kita bahas kali ini dengan Pak Uda. Nggih, Bu. Nah, Bu Ning, jadi dengan ide sebuah buku itu mau dibentuk seperti apa? Apakah itu sebuah cerita yang sehingga bisa menginspirasi atau memotivasi pembaca? Nopo ajeng dibuat sebuah buku handbook dalam artian sebuah petunjuk. Begini loh cara melakukan KKN. Nah, itu tujuannya itu dulu. Kalau ingin membuat buku itu mau dibuat gitu. Nah, pengennya gimana itu? Pengennya dengan tema yang saya angkat itu, kita tahu atau aturan-aturan yang ada atau aturan-aturan saat kita melakukan KKN atau adab bagaimana kalau kita KKN tidak di desa atau di tempat yang lain supaya tidak ada makhluk atau orang yang terganggu dengan keadaan kita dari kita. Jadi kan Bu, berarti untuk bagian outlet dan bahan, outletnya, kerangkanya itu Ibu harus bisa, gitu. Bukan harus bisa sih sebenarnya. Kalau pengen buku itu jadilah, gitu. Paling tidak Ibu itu nyusun daftar isinya. Saya sangat terinspirasi dengan ketika menulis buku itu sangat terinspirasi dengan Bapak B.J. Habibie ya. Ketika dia membuat sebuah pesawat, prinsipnya adalah berawal dari akhir, berakhir dari awal. Nah, biasanya semua penulis buku, semua penulis skripsi, semua penulis tesis maupun doktoral, itu dia daftar isinya pasti carry. Nah, kalau ingin menulis buku dengan cepat, maka daftar isinya didahulukan. Kenapa demikian, Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau kita sudah bisa menyusun daftar isi atau apa yang ingin kita sampaikan di dalam buku itu, maka nanti kita tinggal mengisi kotak-kotaknya saja, mengisi tentang, pun kelihatan nih Pak, mengisi tentang daftar isi itu enak sekali. Misalkan begini, KKN, gitu, itu Bu, KKN itu berdasarkan lokasi, berdasarkan budaya, berdasarkan kebiasaan masyarakat, kan lain ladang, lain lubuk, lain ikannya, berbeda-beda tempat, gitu. Nah, apakah Ibu mau di satu tempat saja? Apakah di semua tempat? Hal itu menjadikan sebagai panduan untuk KKN. KKN apa KKN tadi? KKN, Pak, kuliah kerja mahasiswa kalau di kampus. Oh ya. Kalau di tempatnya kita dulu namanya KKN. Ya. Nah, ini pripun. Nah, ini kan kisah, nggih. Idenya adalah mungkin menggambarkan atau menjelaskan tentang kejadian, gitu. Kejadian mungkin dikatakan ini kisah yang tidak mungkin bisa saya lupakan, karena benar-benar seram. Nah, berarti ini mau bercerita atau membuat sebuah panduan. Pengennya bercerita. Ya, bercerita. Terus mungkin orang setelah membaca kisah itu bisa gitu. Bisa nah, lebih enak lagi, Bu. Karena ini adalah sebuah cerita dengan bisa dari sinetron nih malahan ya. Bisa menjadi sinetron. Kayak tukang bubur bisa naik haji ya, sinetronnya berjilid-jilid gitu kan. Bisa ini diceritakan gitu karena ini pengalaman pribadi gitu Bu, ya tinggal jelaskan saja. Nah ini penak ini Bu, ini Bu tinggal mau alurnya itu maju apa mundur gitu. Itu maju Pak. Nah, saya juga sudah menyatat atau sudah punya catatan tentang KKN kemarin itu sudah menjadikan satu file gitu Pak. Oh ada, nah itu enak. Kalau mau maju ya tinggal urutkan saja. Kalau di maju mundur juga enggak masalah gitu kan. Tetapi gini Bu,
biasanya gitu dengan cerita sebuah episode atau sebuah kejadian itu bisa paling tidak 100 sampai 150 halaman tidak untuk menjadi sebuah produk yang layak untuk dibuat sebuah buku. Permasalahannya biasanya di situ. Gitu. Jadi kalau bukunya itu cuma cerita 5 halaman selesai berarti menjadikan sebuah cerpen. Nah, gitu. Nah, ini bisa disusun sebenarnya, Bu. Jadi begini, saya pernah waktu dulu mahasiswa itu membaca buku tentang chicken soup. Kalau pernah tahu Ibu. Chicken soup itu adalah kumpulan tentang cerita-cerita pendek yang menginspirasi, tentang cita-cita pendek yang mengharukan, cita-cita pendek yang sebuah kenangan. Motivasi lah begitu. Nah, kalau ternyata nanti setelah Ibu susun, gitu, Ibu cerita begitu, kok cuma 10 halaman, kok cuma 20 halaman. Nah, ini kalau dijadikan buku, ya kurang manfaat ekonomisnya masih kurang gitu loh. Monggo Bu, pripun? Bisa ditambahin cerita teman-temannya, mungkin begitu. Jadikan kumpulan cerita. Itu biasanya begitu. Kalau fiksi begitu biasanya. Oh, itu kan iya Pak, terima kasih. Itu kan pemikiran saya mengenai apa yang saya alami supaya orang-orang itu bisa tahu gitu loh. Iya. Kalau tidak bisa, kalau hanya jadi cerpen atau cerita pendek itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau buku itu kayaknya saya sendiri Pak itu belum siap gitu loh. Kalau membukukan sebuah cerita seperti itu. Tidak apa-apa. Kan nanti kalau kita sama Pak Fuad nanti akan dijelaskan bagaimana memproduksi buku itu ada 2 macam kan, hard dan soft gitu kan. Ibu bisa mencoba di soft dulu gitu, di PDF, kemudian bisa di-share ke grup, itu akan lebih enak lagi kalau memang itu masih sedikit gitu. Nah, kalau Ibu bisa teman-temannya diwawancara, teman-temannya ditanyain, suruh bercerita, nanti bisa menjadi kumpulan KKN dengan setengah manusia ini semuanya bisa lah. Jadi masing-masing sudut pandang, angle-nya bagaimana bisa. Ya paling tidak biasanya kalau kita nerbitin buku hard atau cetak itu ya 150 halaman lah. Biasanya begitu. Tuh, sehingga bisa menjadi motivasi. Ibu biasanya di pondok ngajar apa, Bu? Saya nggak ngajar pondok Pak, ini saya ngajarnya di sekolah. Oh, di sekolah. Ngajarnya kan apa? Pelajaran apa, Bu? Bahasa Indonesia Pak. Kelas? Kelas 11. Oh, Kali SMA. Nggih. Oh, nggih. Ini guru-guru di MA Sunan Bonang, Tuban, Parengan, Tuban. Oh, ngaten. Nggak tertarik bikin buku bahasa Indonesia malahan. Oh, kemarin itu saya juga sudah, kan kemarin saya juga baru lulus itu Pak, sudah menerbitkan buku itu dari skripsi yang saya buat itu, alhamdulillah kemarin terpilih untuk dijadikan dibukukan itu loh Pak, dengan judulnya Analisis Keterampilan Menulis Puisi Menggunakan Metode Quantum Learning. Itu sekarang proses penerbitan gitu Pak. Oh, ya alhamdulillah lah. Muga-muga barokah nggih. Oke. Ya begitu sama sebenarnya dalam menulis buku, cuman kadang yang perlu diperhatikan adalah atau yang perlu menjadi titik berat adalah buku pelajaran itu juga laku di pasaran gitu loh ya. Jadi jangan istilahnya itu jangan berkecil hati meskipun bahasa Indonesia, meskipun cuma bahasa Inggris, itu semuanya kalau kita bisa diterbitkan itu semuanya akan bisa mendapatkan apa namanya royalti lah paling tidak lah, royalti itu bisa. Nah, cuman memang dalam penerbitan buku pelajaran itu saya sering sebenarnya dapat dapat tawaran untuk menulis buku-buku pelajaran yang singkat, cepat, padat kayak LKS tapi bukan LKS. Itu bahasa Indonesia, Pancasila, kayak itu sering saya dapat tawaran. Ya. Jadi bagaimana ilmu kita di bahasa Indonesia gitu kan
itu ya kepake oleh siswa kita, bisa kepake untuk siswa yang lain. Itu jauh lebih enak menurut saya. Jadi buku itu jangan berpikiran bahwa buku itu cuma fiksi tok gitu loh. Ya, non fiksi itu justru yang sekarang ini juga banyak dibutuhkan sebagai konsumen untuk memenuhi bukan, kalau fiksi itu biasanya untuk hiburan. Tapi kalau non fiksi biasanya kebutuhan, gitu. Biasanya kebutuhan. Gitu. Jadi untuk buku tema ini ya tinggal menyusun saja, tinggal karena cerita pribadi alur maju mundur gitu aja. Gitu ya Bu. Oke Pak, terima kasih atas masukannya. Semoga saya bisa ya. Tinggal Kita disusun lanjut saja ide ini. berikutnya nggih. Ya Pak. Next Mbak Devia. Berikutnya ya. Ya. Selanjutnya dari Ini Pak NH Punjabi. Nah, ini saya sendiri, Pak. Iya, Oh, lanjut. lanjut ya. Selanjutnya dari Bapak dari Pak Faizul Abadi. Abadi. Tema bukunya Nah, Keunikan Alfiah Ibnu Malik ala Santri. Wah, sip ini. Nyenengke ini. Nah, Saya juga tertarik ini untuk nulis ini. Pak Faizul Abadi pun masuk nih, Mbak Elo. Bapak Faizul apakah hadir? Nggih, masuk nggih. Tapi ngapunten niki tadi perjalanan niki nggih teng warung kopi niki. Soalnya perjalanan Cocok tepaki. berarti. Apakah bisa diikuti Bapak? Nggih, saged. Kami lanjutkan nggih. Moga disampaikan sekilas Pak. Jadi maksud dari tema buku Keunikan Alfiah Ibnu Malik ini. Oke, nggih. Jadi saya mengambil tema Keunikan Alfiah Ibnu Malik. Jadi ala santri. Jadi memaparkan bahwa kitab Alfiah Ibnu Malik itu tidak monoton hanya pada kaidah nahwu dan sorof saja. Tapi ada sisi lainnya yang bisa untuk memotivasi para santri agar lebih semangat dan lain-lain. Dan bahkan di kitab Alfiah Ibnu Malik itu ada bait-bait yang digunakan untuk merayu juga bisa. Pokoknya keunikan Alfiah Ibnu Malik itu. Jadi sisi lain. Jadi tidak dipahami hanya seputar kaidah nahwu dan sorof saja. Jadi untuk memotivasi, membakar hamasah, semangat untuk meraih himmah. Untuk mencapai tujuan. Bisa langsung Pak Uda. Niki sebenarnya ide buku, tema buku yang sangat luar biasa menurut saya. Kita tahu di Indonesia ini pondok pesantren yang menggunakan Alfiyah ini kan seolah-olah ini buku wajib di pondok gitu. Iya, memang ini salah satu materi wajib. Tapi tingkatannya sudah agak tinggi nih Pak. Oh ya nggih, niki tingkat SMA lah gampangane. Napa masih sanawiyah niki? Biasa nih diajar gini pun. Bukan sudah tingkat aliyah. Nah nggih, aliyah nggih. Pun aliyah kan. Jadi ini tetapi kan biasanya kita tahu lah. Jadi bahwa kitab Alfiyah ini pertama digunakan oleh banyak santri. Yang kedua, tidak semua santri suka, tapi mereka kudu hafal. Nah, ini bagaimana mengambil sebuah peluang bahwa kitab wajib ini tuh ternyata banyak sekali keunikan-keunikannya. Berarti Pak, menurut saya untuk menjadikan ini sebuah produk atau sebuah buku enak sebenarnya. Di Alfiyah itu kan ada sudah ada daftar isinya. Di daftar isinya itu kan sudah ada bab-bab tertentu, gitu kan. Saya juga tidak lulus Alfiyah soalnya sekolahnya dulu bukan di aliyah, di SMA gitu kan. Di situ ada bab tertentu atau di bab itulah langsung langsung dikupas keunikannya. Kalau misalkan kita berbicara tentang kitab matan gitu ya, di kitab matan saya tahunya misalkan Riyadhus Shalihin. Di bab niat misalkan. Di bab niat itu kan ada sebuah hadis, kemudian dijelaskan. Nah,
disitulah keunikannya. Jadi Pak Faizul Abidi saged langsung mengupas satu persatu, gitu. Nah, saya nggak tahu sih secara fisik itu Alfiyah ini tebal nggak bukunya? Gini, Repot, Pak. Alfiyah itu terdiri dari berbentuk nadom, berbentuk nadoman. Nah, dari bentuk nadom itu ada seribuan, makanya namanya Alfiyah. Nah, dari semuanya itu memang dari awal hingga akhir konsennya di nahwu. Akan tetapi dari bahasa nazoman yang diungkapkan oleh penulis Alfiyah ini, di situ banyak konten-konten yang berisi macam-macam, motivasi, banyak keunikan. Maka bisa jadi memang yang benar yang jenengan sampaikan tadi itu bisa menjadi subbab-subbab atau bahkan bisa menjadi buku-buku tidak hanya satu. Ya, betul. Kita bisa ambil misalkan keunikan dari sisi. Jadi bukan, kalau menurut saya jangan dibatasi ke ala santrinya. Dari sisi apanya? Keunikan Alfiyah dari sisi apanya? Ya. Nah, itu biar angle-nya nggak terlalu meluas. Ya, bisa. Bisa. Kalau kita berbicara Alfiyah secara nahu sorobnya sudah dibahas kan di situ. Ya, sudah banyak yang bahas. Sudah banyak yang bahas. Jadi tinggal kita mengambil dari keunikannya aja gitu kan. Kelebihannya. Atau ya keunikan lah. Bisa mungkin 1-2 nazoman itu kemudian dikupas menjadi satu buku, itu bisa, Pak Uda. Oh, sangat mungkin sekali. Mungkin sekali. Karena memang luasnya materi yang ada di Alfiyah ini. Kalau kita mencontoh, Pak, kalau kita mencontoh misalkan di kitab Riyadhus Shalihin, itu beda sekali dengan kitab Bukhari Muslim kan. Di Bukhari Muslim itu mereka cuma mengurutkan nomor aja. Tapi begitu sudah masuk ke dalam Riyadhus Shalihin, gitu kan, itu kan mereka sudah menyusun per babnya. Gitu. Ini hadis bab ini tentang hadis bab ini tentang hadis bab ini, semuanya dikumpulkan. Gitu. Di kitab, hampir semua kitab-kitab matan kan sudah dikumpulkan, tetapi kitab Bukhari Muslim kan mereka tersebar, belum tersusun atau belum tersistematis. Nah, di sini penulis bisa membuat sebuah sistematis seperti apa yang dikatakan Yai Wahab tadi. Ya, jadi langsung disusun. Saya mau mengambil di kitab Alfiyah ini bab-bab tentang istilahnya yang uniknya itu tadi apa? Oke, ngeten berarti. Susun dulu, menurut penulis, itu uniknya apa aja? Ada berapa bab? Ada berapa subbab tentang keunikannya? Gitu? Misalkan ada 5. Dari 1000 nadom itu tadi, mana yang masuk dulu? Caranya begitu. Jadi secara sistematis langsung dikumpulkan begitu. Lah baru kita urai satu per satu. Ngoten Yai Wahab. Beres. Pak Faizul, gimana dari yang sudah saya baca itu di nadom berapa? Soalnya saya sudah lupa ini Pak Uda. Dulu hafal 500 nadom. Aku lo gak tahu belas, Pak. Gimana Pak? Rencana untuk pertama ini saya akan bahas keunikan yang dapat memotivasi. Kan ada nadom-nadom yang sifatnya untuk merayu atau apa. Tapi saya pertama ini, awalan ini saya ingin konsen di motivasi-motivasi. Seumpama yang bisa. Jadi bisa berjilid-jilid itu nanti Pak Faizul. Oke. Gila lah. Kumpulkan itu saja. Jadi dari 1000 nadom kumpulkan khusus yang memotivasi. Itu aja. Ya. Contohnya di bed yang lirrofi wan nasbi wa jarrina sholah ka'rifina ka'inana nilna minah. Nah, itu ada motivasinya. Mungkin ada yang ingat. Ya ingat. Ada banyak juga itu Pak Faizul. Nanti saya juga lupa juga. Ada beberapa saya tertarik untuk itu. Dikumpulkan saja konsennya di mana. Nanti kemudian satu persatu nanti ada kaitannya dengan di bed-bed yang lain.
Sip nih guys, Bismillah, bisa itu, semangat. Nomor satu menulis itu memang semangat. Iya. Lama nggak apa-apa, Pak. Lama nggak Oke. apa-apa. Lama Itu nggak apa-apa. hasilnya luar biasa itu nanti anu Iya Pak ini, Ita, karena kalau ujian. yang tahu tentang alfiah itu kan banyak dari pondok-pondok itu. Kan mereka juga kadang nggak paham juga gitu loh. Ini sebenarnya untuk apa sih contoh-contohnya. Tapi kalau sudah ada yang mengumpulkan, ini akan menjadi luar biasa. Orang akan mencari dengan cepat. Oh, ketika saya ingin rayuan gitu kan, dia akan mencari buku yang bisa dari alfiah itu. Sebagai bahan referensi luar biasa menurut saya. Pak Fuad mau nambahin, Pak Fuad. Monggo Pak Fuad. Nganu, kalau datanya tanggal 9 terus Yai Ulum. Yok. Oh, biasanya dia pembedah buku Ya, soalnya, Pak. Mungkin malah ekstrim mungkin. Monggo lanjut. Ke ide berikutnya ya, Pak Yusuf, nanti kita bahas lagi. Nggih, matur suwun, Oke, Yai. nanti saya juga punya banyak ide itu kaitannya dengan alfiah. Selanjutnya, Ibu Siti Nurholisa, apakah ada di forum? Mas Bu Nur Khalisa kemarin, kayaknya penting ini. Iya. Jadi dari Tema, tema Bu, kelas mulai membosankan, strategi pembelajaran yang menyenangkan terutama pada jam akhir pelajaran. ini kasus, jadi kayaknya semacam studi kasus Pak Uda. Bu Nur Khalisa ini mengamati siswa-siswanya ketika jam pelajaran terakhir, mereka rata-rata sudah konsentrasinya kurang. Ngantuk, kemudian bermain, dan lain sebagainya. Sehingga beliau tertarik untuk menulis buku dengan tema seperti itu. Di bawahnya ada penjelasannya, Pak Devia. Dilanjutkan, penjelasannya panjang. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini buku yang mau dibuat seperti apa ini? Maunya? Ibu? Bu Nur Khalisa ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi terkait tema yang saya ambil tadi itu, untuk deskripsinya jujur Pak, itu tadi minta bantuan Mbak Google, jadinya banyak sekali itu. Oh, nggak apa-apa. Karena apa ya untuk mengungkapkan unek-unek ini ya, unek-unek. Untuk menuangkan ide ke dalam sebuah deskripsi itu jujur saya masih sangat kesulitan. Jadi tadi apa yang saya kemudian saya referensi di Google gitu. Nah, itu. Ini rencananya mau buat buku apa buat skripsi? Buat apa ya? Buat buku, Pak. Karena beda loh buat skripsi sama buat buku itu. Kalau skripsi nanti harus wawancara, terus apa namanya, survei atau kuesioner kan begitu kan? Oke, mungkin berangkat kemarin itu juga disampaikan bahwa salah satu buku itu, jenis buku itu karya ilmiah, Pak Uda. Ya, mungkin beliaunya seperti bisa lah. Jadi memang gini Bu, berkenaan dengan tema Ibu ini, Ibu pernah membaca buku Quantum Teaching? Belum pernah. Belum. Nah, sebenarnya bagaimana membuat sebuah kelas menjadi lebih menarik untuk siswa itu memang ada sudah diulas di Quantum Teaching. Nah, kalau Ibu mau meneruskan tentang buku ini, gitu, coba Ibu belajar atau mengetahui dulu tentang Quantum Teaching. Dari Quantum Teaching itu Ibu nanti akan bisa mendapatkan gambaran, gitu, gambaran apa yang perlu dilakukan di dalam menangani kelas seperti itu. Atau Ibu sudah punya pengalaman. Nah, kalau pengalaman Ibu dituangkan ke dalam buku ini, itu akan menjadi cerita biasanya. Nah, Ibu mau membuat sebuah buku cerita atau buku handbook gitu loh.
Handbook itu panduan agar siswa tidak begini gitu pada jam akhir gitu. Itu seperti ada di susunannya itu seperti di buku quantum teaching atau di quantum learning gitu. Tapi kalau ibu mau membuat sebuah cerita motivasi itu bisa. Berarti ibu menulis dengan gaya bebas, tulis aja gitu kan, apa yang ada di kepala ibu gitu. Tapi biasa nih orang-orang yang memiliki atau orang-orang yang bisa menulis cerita itu memang memiliki kemampuan khusus, bisa mengungkapkan isi hatinya atau kata-katanya berupa tulisan. Itu terus terang kalau saya pribadi aja nggak bisa gitu loh. Nah itu memang orang-orang tertentu gitu loh. Nah atau dari pengalaman guru-guru yang lain bisa ceritakan saja. Jadi sebuah kumpulan cerita. Jadi itu bisa memotivasi. Seperti yang cerita KKN tadi. KKM maaf. Cerita KKM juga begitu. Dari segi angle guru satu dengan guru yang lain itu akan mendapatkan berbagai macam cara. Gitu. Guru A, B, C, D, E, ibu tanya, ibu cerita, ibu tulis, itu akan menjadi sebuah motivasi yang sangat unik, gitu kan, di dalam sebuah sistem KBM, kegiatan belajar mengajar. Nonton Bu Kholis, ada pertanyaan? Enggak Pak, terima kasih. Sejauh ini penjelasan sudah saya terima. Terima kasih Pak atas sarannya. Sama-sama. Selanjutnya, nggih. Next. Ini dari Ibu Siti Nurfaizah. Apakah ada? Ada. Bu Faizah. Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam. Luar biasa ini Bu temanya Bu. Iya, ini saya mengambil tema rezeki Allah itu pas. Wah, iya. Betul. Pernah susuk ya. Ya. Ini juga yang saya belum jadi buku saya itu Pak Uda ini. Ini bagus sekali nih Bu temanya Bu. Iya. Ibu Jadi tinggal membuat motivasi untuk atau studi kasus atau cerita-cerita kasus dari orang-orang di sekitar Ibu atau orang-orang yang menurut Ibu sesuatu yang aneh gitu loh. Aneh. Tapi kok yo pas gitu loh. iya. Nah, ceritanya Ya itu ya. Asik ini pasti bukunya. Iya, itu yang saya rasakan maksudnya kayak gitu. Jadi menurut saya Bu, ini ketika Ibu menulis tentang cerita Ibu, juga tulis orang-orang di sekitar Ibu. Ceritakan itu. Iya. Ceritakan itu, gitu. Ceritakan. Iya. Jangan cuma satu toh. Dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam profesi. Gitu. Luar biasa ini Bu Kholis. Kok Bu Kholis sinten iki? Gitu. Pak Is, Pak. Bu Iza, luar biasa Pak ini. Iza, Pak. Audionya yang jangan dinyalakan, gorok-gorok suaranya. Iya, aku piye? Bisukan atau bagaimana? Sudahi. Monggo Ibu Pak Iza, apakah ada tanggapan? Ibu Pak Iza ada pertanyaan. Mungkin sedikit saya nambahkan Pak Uda. Iya, monggo. Jadi kaitannya dengan rezeki Allah itu pas. Jadi saya tertarik ini karena saya juga dulu buat tulisan belum jadi buku. Ditagih itu sama Pak Bu itu. Bahwa bisa berangkat dari ayat Al-Quran. Bahwasannya Allah itu mengkayakan dan mengukur rezeki. Jadi setiap orang itu rezekinya sudah ditakar oleh Allah. Itu satu mungkin dipakai landasan. Yang kedua, bisa juga dipakai landasan bahwa rezeki itu ada yang engkau harus mencarinya dan ada rezeki itu yang mencarimu. Nah, dari dua landasan itu kemudian bisa dikembangkan yang kalau dari sisi judul ini juga bisa sudah pas atau nanti itu urusannya Pak Uda ini untuk memperbaiki bagaimana judul agar lebih menarik. Ya. Nah, tinggal dibuatkan nanti mungkin bisa dibantu kerangkanya itu Pak Uda. Oh, ini gini aja. Kalau masalah rezeki untuk masalah judulnya
Nanti konsultasinya sama Pak Fuad ini, yang bagian pemasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, begini. Pak Fuad itu, kalau Pak Ulum ya, Kaji Ulum itu pernah menerbitkan buku model seperti ini, Bu. Judulnya adalah Ubah Lelah Jadi Lilah. Iya. Besok kalau Pak Ulum ke sana lagi, suruh bawain satu sampel. Oh, nggih. Pak Ulum, catat Pak Ulum. Ini Bu Faiza tolong dibawakan buku Ubah Lelah Jadi Lilah. Ibu coba nyontoh gaya penulisannya modelnya seperti itu. Iya, iya, Ya, Pak. tahu maksudnya? Karena dia berceritanya hampir seperti ini. Bagaimana rezeki Allah itu pas, bagaimana orang yang bekerja itu kalau lelah tapi dia lillah, insya Allah barokah. Itu sama persis seperti ini. Kalau ibu pengen modelnya itu cerita yang memotivasi. Nah, saat ini motivasi-motivasi yang religi seperti inilah yang banyak sekali dicari orang-orang di toko buku. Kenapa demikian? Kalau kita lihat di Jakarta, kalau kita lihat di Surabaya, di Bandung, orang-orang itu semuanya banyak yang stres. Untuk gaji piro wae ora cukup, untuk penghasilan piro wae ora cukup. Nah, dengan memotivasi adanya buku seperti ini, insya Allah mereka nanti juga akan menjadi legowo sehingga mereka biasanya mencari mereka itu banyak sekali yang mencari hal-hal yang seperti ini. Ini sangat menarik, Bu. Iya, terima kasih, Pak. Oke, nanti minta sama Pak Ulum suruh bawain bukunya. Pak Yai Oke, Pak. catat Pak Yai. Ya, saya cari belum ketemu itu buku Ubah Lelah Jadi Lilah. Oh, jadi kan gak loh, enten tadi beriku. Loh kan? Iya, saya cari kok belum ketemu. Ya mungkin lain waktu nanti saya bawakan. Ya, nanti pertemuan berikutnya sama Pak Fuad judulnya langsung aja nanti bisa ini dibuatkan. Itu kalau bahannya gitu. Jadi jangan pengalaman pribadi, Bu, nggih. Pengalaman orang-orang di sekitar kalau bisa diceritakan, ceritakan. Itu akan menjadi sebuah kumpulan yang sangat luar biasa. Iya. Motivasi yang sangat luar biasa. Terima kasih, Pak. Bagus ini, Bu. Kami. Lanjut. Next. Niki, kalau enten buku ini. Wah, itu. Oh, lah niki bukunya. Ini Pak Fuad lagi. Nah, tuh, Ubah Lelah Jadi Lilah. Oh, Gaya iya, bahasanya, urutannya dan sebagainya dicontoh aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berapa halaman itu, Pak Fuad? Niki piro iki? 200-an lebih itu. Lebih. Hampir 300. 300, Bu. Itu kuncinya cuma satu, Bu. Kalau Ibu sudah bisa bercerita tentang pengalaman Ibu sendiri menjadi sebuah tulisan, gitu, itu nanti Ibu akan bisa membuat 10 sampai 100 cerita kepada orang lain. Yakin saya. Yang penting gue Ibu dirampung kisik wis gitu ya. Iya, Pak. Tuh. Cuma terkadang apa itu namanya? Kosakata seperti itu kan saya belum menguasai. Saya kan maksudnya itu. Caranya gampang. Iya, Untuk kayak gitu. kosakata di penulisan bebas itu los. Oh, gitu. Nganggo basa Jawa sik yo entuk. Nganggo basa Arab sik yo entuk. Nggo basa sehari-hari sik yo entuk. Sing penting ditulis. Ojo mergo alasan aku kosakatane gak ero, gak sida diketik. Itu sing menjadi masalah. Iya, Pak. Nggih. Wah, bahasa Jawa juga nggak apa-apa, wis iki mak jebret iki apa ya ora ngerti, pokoknya ditulis gitu. Itu nanti akan menjadi sebuah keunikan tersendiri untuk Ibu. Monggo lanjut. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, sami-sami. Ini sudah habis. Apakah dari Bapak Ibu ada yang barusan mengirim? Bentar saya cek ya.
Pak Fuad ada 2 judul yang luar biasa ya. Tema. Alfiah itu aku gak kenal loh Alfiah itu. Ya, ya nanti tak. Bocor Pak Yai. Ya, bagus itu Pak Uda. Mungkin kalau nggak ada Pak Fuad bisa menyampaikan sedikit tentang buku Ubah Lelah Menjadi Lila ini Pak Fuad. Pak Fuad. Durip sik no mikir no. Nah. Ya, siap. Sepertinya tidak ada yang baru mengirim, Pak. Monggo Bapak Fuad. Oke. Jadi buku Ubah Lelah Jadi Lila ini sebenarnya sih kalau intinya itu bagaimana kita ikhlas, kayak gitu kan, meluruskan niat agar benar gitu, karena segala sesuatu kan tergantung niatnya gitu. Jadi tapi disampaikannya dengan tidak apa ya, kalau zaman sekarang kan pembaca buku-buku terutama yang untuk dijual di toko-toko buku Gramedia gitu ya, bukan untuk di apa istilahnya, bukan untuk belajar di pondok-pondok kitab-kitab gitu ya. Itu kan lebih populer itu artinya bahasa yang dikemas itu ya mesti bahasa sehari-hari disertai dengan contoh. Nah, ada buku yang sifatnya itu menggurui. Nah, menggurui itu artinya memang walaupun kebanyakan di sini guru gitu ya, tapi bukan berarti saya mengguru itu kayak orang ngajarin gitu. Nah, tapi ini ditulis dengan seperti Bu Fauziah tadi, jadi berdasarkan pengalaman atau contoh-contoh yang kemudian disikapi gitu. Ya. Jadi contoh realnya itu kayak begini, nah baru terus kemudian dijelaskan teorinya gitu. Jadi kayak begini. Ada buku tentang obat gitu ya, misalnya obat herbal. Kalau dijelaskannya menggurui itu biasanya teorinya gitu. Ini mengandung zat ini. Padahal orang pembaca bukunya itu bukan dokter, bukan ilmuwan gitu kan, tapi orang yang sakit. Nah itu biasanya dia lebih senang dikasih contoh. Ibu ini sembuh dengan meminum jamu beras kencur. Sakitnya ini ternyata hilang. Nah, baru teorinya gitu. Kenapa bisa sembuh? Nah, gitu. Nah, begitu juga dengan buku Ubah Lelah atau buku-buku motivasi itu. Nah, biasanya dituliskannya dengan seperti tadi Bu Fauzia itu ngajar jaraknya 3 kilo gitu kan, saya baca sekilas, harus beli bensin, gajinya berapa tadi, 60.000 atau berapa. Nah, itu terus kemudian nanti kok bisa cukup, kenapa gitu. Nah, karena memang dijaminnya sudah begitu gitu kan, sudah cukup gitu. Jadi artinya bahwa disampaikannya tidak dengan menggurui biasanya buku-buku yang sifatnya motivasi, sehingga orang merasa oh saya banget gitu, ini dekat dengan saya, oh saya juga mengalami ini ya gitu. Kira-kira begitu Mbak, sekilas tentang buku Ubah Lelah, juga buku-buku yang lainnya. Jadi disampaikannya dengan contoh-contoh dulu yang mereka alami sehari-hari, baru kemudian di teorinya dibahas di belakangnya, kira-kira begitu. Ngaten Pak Yai. Ngapunten. Dalile yang buri wae ya. Dalile yang buri wae ya. Nah, dalile itu yang buri. Kadang-kadang ada buku motivasi yang apa yang bahkan nggak ada dalilnya gitu. Tapi dibentuk di dalam sebuah paragraf seolah-olah bercerita gitu. Jadi tidak disebutkan hadisnya riwayat siapa gitu kan, tapi langsung diceritakan gitu bahwa Kanjeng Nabi dengan sahabat itu begini, nah gitu biasanya. Tapi nanti tetap akan ada daftar pustakanya bahwa oh itu diambil dari hadis Bukhari nomor berapa, apa itu tetap, atau kalau kan ditaruh di catatan kaki gitu biasanya. Karena kadang-kadang orang bacanya tuh pengen ngalir, jadi semacam storytelling gitu. Jadi buku yang sekarang tren itu yang disampaikannya dengan storytelling, dengan cara bercerita, kira-kira begitu, kayak didongengin lah kira-kira gitu. Oke, jadi intinya dalam penulisan ini mengalir saja dulu Bu. Jadi tulis saja untuk mencari dalil, pendukung dan lain sebagainya itu kemudian. Jangan ketika terus nulis tengah-tengah muncul dalil, nyari dalil dulu, putus nanti. Begitu Pak Fuad ya? Iya.
Ya, jadi saya pernah dikasih ilmu sama guru saya dulu itu ketika masih kerja di penerbitan itu kalau nulis jangan sambil ngedit, itu nggak bakal selesai gitu. Ya, Seperti kata betul. Pak Huda tadi, jadi tulis Betul. saja, nanti baru dibaca ulang, diedit gitu. Karena begitu kita, oh ini katanya yang penulisannya yang bener apa, oh ini dalilnya apa, oh ini bener apa enggak, saya cek dulu ke buku lain gitu ya, itu hilang nanti idenya. Ya, betul. Jadi Oh iya. masuk pemakaian atau pemilihan diksinya itu. Nggak apa-apa, bahasa Jawa atau apa, masuk aja, tulis aja dulu. Iya. Begitu, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya Lanjut, ini ini ada ide ada dari Bapak Nurul, Nurul Jaya ya, bukan Ibu Nurul Jaya. Pak Jaya. Mas Nurul Jaya. Ini tentang generasi milenial lebih ke pergaulan. Bapak Nurul Jaya, apakah di sini ada? Ada. Ada. Oke. Oke, Pak Jaya. Siap. Bisa menjelaskan sedikit tentang tema bukunya Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi, buku ini menerangkan tentang kacamata publik untuk memberikan pemahaman kepada anak, dalam arti anak muda di sini bisa santri ataupun yang non santri, untuk menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan setiap langkah kehidupan mereka, seperti itu. Karena biasanya untuk usia-usia anak muda itu ada problematika pergaulan. Oke, Pak Jaya. Ini Sudah. berarti buku ini mau dibikin cerita atau dibikin handbook atau sebuah buku petunjuk gitu kan, mengarahkan begitu, atau hanya sekedar bercerita dari beberapa narasumber yang dianggap bisa mewakili, misalkan dari Pak Kiainya atau dari orang tuanya gitu, atau dari gurunya gitu. Jadi bisa diambil dari angle-nya itu seperti itu. Atau bahkan mungkin Pak Jaya bisa langsung melihat atau mengetahui cerita santri-santri yang sukses seperti itu. Gitu. Mereka itu tetap produktif. Bagaimana mereka itu bisa tetap produktif? Jadi melakukan pengamatan kalau ini. Bisa pengalaman pribadi, gitu. Bisa pengalaman pribadi, bisa pengalaman orang lain, sebenarnya begitu. Dari sisi santri yang sukses, dari para guru-guru atau dari para kiai. Tapi kalau memang Pak Jaya memiliki sebuah pemikiran juga nggak apa-apa. Jadi menuangkan segala pemikiran Pak Jaya untuk bagaimana seorang santri atau generasi milenial ini produktif gitu. Tuh, itu memang ini adalah sebuah permasalahan yang apa namanya, yang butuh solusi. Nah, cari solusinya kalau ini pada ini. Tapi memang kalau trennya buku saat ini itu memang motivasi religi gitu loh. Motivasi religi itu seperti yang sebelumnya di Ibu Fauziah itu tadi, itu adalah motivasi religi. Jadi tujuannya agar pembaca itu memang bergerak atau termotivasi untuk produktif. Jadi kalau diarahkan ke sana berarti posisinya di motivasi religi di sini masuknya itu. Tinggal anu aja, sumbernya dari mana, bahannya dari mana, untuk outletnya bagaimana. Ya memang kalau belum menulis satu cerita atau satu ada ya nggak bisa kita bisa menentukan. Gimana Mas Pak Jaya? Ini maunya ya, ini mungkin ini lebih mengarah ke cerita, mungkin bisa dari flashback santri-santri yang sudah lulus. Nah, itu bagus itu. Jadi dari situ enak itu. Enak memotivasi adik-adiknya itu akan jauh lebih mengena kalau memang dari santri-santri yang bisa produktif itu aja. Itu sumber bahannya dari situ.
Outletnya karena sudah jelas pengennya adalah sebuah cerita, ya. Garis besarnya adalah sebuah cerita-cerita yang dikumpulkan. Nanti misalkan mereka itu anak-anak milenial sekarang itu sukanya apa? Mungkin dari hobinya, tapi juga karena faktor orang tuanya, gitu. Aku terus bisnis orang tua, tapi tidak semua bisnis orang tua kan bisa berhasil di tangan anaknya. Jadi dari faktor-faktor itu jenengan bisa kumpulkan, bisa fokuskan, sehingga nanti anak-anak yang membaca itu, wah aku pengen terus nih usaha wong tua, jadi aku perlu sekali membaca motivasi ini. Nanti Pak Jaya, ada pertanyaan Pak Jaya? Terima kasih Pak. Kalau misalnya gini, ini kan targetnya untuk anak, maksudnya tidak santri semua, maksudnya untuk anak umum juga. Nah, ini untuk pengambilan referensinya itu apakah harus santri semua? Maksudnya pasarnya kan kalau bebas deh itu, bebas. Bahkan anak yang putus sekolah gitu kan. ya, maksudnya ya untuk problematika anak-anak usia segitulah. Ya, bisa sangat-sangat memungkinkan gitu loh, sangat memungkinkan. Itu jauh lebih luas lagi gitu loh. Gitu. Oke Pak, kalau gitu terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama. Moga ya Iwat. Pak Fuad, ini kayaknya ide menarik juga Pak Fuad. Jadi generasi Z ini, generasi Z versus generasi mungkin apa tradisional ala santri atau bagaimana ini? Jadi yang di era digital ini para santri ini juga berhadapan dengan itu. Kan begini, latar belakangnya begini Pak. Jadi di kalangan santri ini kemudian ketika kemudian mereka pulang pas liburan atau apa, mereka berhadapan dengan teman-teman yang tidak mondok, tidak di pesantren. Nah, sementara di luaran mereka itu kan ya mainnya gadget dan seterusnya itu. Nah, mungkin dari Mas Jaya ini berangkat dari latar belakang mereka-mereka yang kemudian tersadarkan betapa masa muda itu harus produktif, harus dimanfaatkan dengan baik. Mungkin seperti itu. Terus Pak Wahab. Enggak Pak Fuad, gimana? Kalau kebetulan lagi nulis setengah yang ada hubungannya kali ini gini Pak. Tapi mungkin temanya agak berbeda. Yang saya tulis itu temanya itu lebih ke kunci sukses dimulai dari muda gitu. Jadi kurang lebih berceritanya hampir sama. Intinya seperti kata Pak Huda tadi, anak milenial itu senangnya sama hobi. Misalnya anak pondok pun biasanya kalau pulang terus kemudian bahkan mungkin di pondok yang boleh bawa handphone itu mereka suka main game. Padahal itu bisa produktif dengan game itu. Itu. Artinya bagaimana hobi itu akan kita bawa ke manfaat gitu. Manfaat selanjutnya. Bahkan nongkrong pergaulan terus kemudian nongkrong di warung kopi itu juga bisa menjadi produktif, apalagi zamannya sekarang adalah zaman serba online gitu ya. Asal kita paham apa yang harus ketika nongkrong, ketika main game, kemudian kalau dia hobinya olahraga terus atau dia hobinya mungkin balapan motor gitu kan atau apa. Nah, bagaimana mengambil sesuatu dari hobinya itu untuk dia jadi bekal gitu. Walaupun ada hal lain yang dia nggak boleh lewatkan karena syarat-syarat sukses pasti doa orang tua apa-apa. Nah itu bagaimana nanti kita coba menyisipkan itunya ke dalam tulisannya gitu. Tapi saran saya buat Pak Jaya sih di depannya nanti sebisa mungkin biasanya begini kalau kita nulis itu kan terus menjelaskan tentang anak muda itu siapa, bagaimana harusnya anak muda. Nah, kita mulainya jangan begitu, langsung ke contoh saja dulu, seperti yang tadi saya bilang gitu. Jadi kita ambil contoh-contoh baik itu di pondok ataupun di luar pondok, orang yang sukses karena dengan
melaksanakan atau mempelajari hobinya itu dengan lebih serius sehingga lebih produktif gitu. Karena kan banyak contoh-contoh orang sukses yang memang putus sekolah, banyak contoh-contoh orang sukses yang dari game, banyak contoh-contoh orang sukses yang dari bermain internet, banyak contoh orang sukses yang hobinya baca buku, nah gitu-gitu. Nah kita ambil semuanya, terus kemudian baru kita nanti ngomong masalah apa yang harus dilakukan oleh anak muda itu gitu. Kira-kira gitu mungkin saran saya buat Pak Jaya itu. Ngoten Pak Jaya. Alhamdulillah. Nanti Terima insya kasih. Allah saya share apa yang saya sempat tulis sedikit gitu. Nanti mungkin saya kirim ke grup, siapa tahu bisa diambil beberapa gitu. Nggih. Matur Siap, nuwun. Pak. Nggih. Matur nuwun Pak Fuad. Gue pancingan aja Pak Fuad, buat pancingan. Sebelum masih ada lagi nih, Mbak Devi ya? Nggih, masih ada, Pak. Sebentar. Oke. Dari Ibu Mufitriawati, Wah, eceng gondok sebagai pupuk kompos. Apakah ada Ibu Mufitriawati? Oh iya, ada Bu. Ya, bisa menjelaskan sedikit tentang temanya Ibu? Oke, matur nuwun. Ini Bu Mufid tentang enceng gondok sebagai pupuk. Ini berarti adalah buku non fiksi, ya toh? Iya. Jadi bagaimana produk ini nanti Ibu membuat sebuah buku yang sudah tahu, berarti ini studi literatur ini. Studi literatur bagaimana cara kan ini bagaimana enceng gondok mengolah enceng gondok sebagai pupuk kompos. Nah, kalau Ibu ingin menulis buku ini, nah, sebagai handbook atau sebagai cerita gitu loh, deskripsi menceritakan itu aja dipilih dulu. Kalau Ibu ingin membuat produk ini sebagai atau buku ini sebagai handbook, ya berarti Ibu harus banyak studi literatur, memanfaatkan enceng gondok ini yang ada di Bengawan Solo. Ini jangan dibatasi, ini kan hanya sebagai gambaran. Ternyata di Bengawan Solo itu banyak enceng gondok, di tempat lain pun juga banyak gitu loh. Bahkan di Jakarta pun banyak. Banjir kanal nih apa itu danau-danau buatan itu empang-empang itu juga banyak di situ enceng gondok. Tapi memang secara umum. Iya Pak, kan dari daerah setempat itu kan seperti itu. Hanya enceng gondok sampai 10 km itu yang mengganggu keadaan dari Bengawan Solo. Itu kan akibat dari adanya bendung gerak itu mengakibatkan air yang di situ nggak bisa jalan di bendung gitu Pak. Akhirnya enceng gondoknya itu membeledak sampai jumlah jaraknya itu 10 km. Dari situ masyarakat banyak yang dengan keadaan enceng gondok itu banyak ada aktivitas yang tidak bisa dijalankan. Satu misal di situ ada pemasukan dari masyarakat, itu ada pengambilan pasir yang di situ. Tambang pasir ya. Pasir ya. Nah, itu beliaunya tidak bisa untuk mengambil akibat banyaknya enceng gondok. Yang kedua ada ini ini penyeberangan yang menggunakan perahu kecil. Nah, itu juga itu juga mengakibatkan Nah, iya maksud saya gitu gara-gara enceng gondok. Iya. Nah ya, maksud saya Ibu ini mau membuat sebuah buku tentang tutorial atau tentang bercerita gitu loh. Oh gitu. Kalau saya pribadi pengennya mengarah ke gunaan atau manfaat dari enceng gondok itu digunakan sebagai pupuk kompos. Nah, itu berarti tutorial, Bu. Tutorial. Iya, tutorial. Ibu membuat sebuah buku tentang bagaimana ya benar sih judulnya memang enceng gondok sebagai pupuk kompos itu nanti isinya tetapi tutorial itu akan jauh lebih
luas itu karena enceng gondok itu tersebar di seluruh Indonesia gitu. Atau Ibu juga bisa memanfaatkan tidak hanya enceng gondok saja. Ya. Bagaimana membuat pupuk kompos yang efektif misalkan begitu. Salah satunya nanti adalah enceng gondok misalkan gitu kan. Limbah rumah tangga misalkan, atau limbah perkebunan apa gitu kan, atau rumput liar begitu bisa menjadi beberapa materi. Mungkin kalau enceng gondok mungkin cuma 10 halaman sampai 20 halaman. Gitu kan. Tapi kalau Ibu tambahi pupuk kompos dengan berbagai macam cara tutorialnya itu akan jauh lebih luas dan bisa menjadi pilihan pembaca juga. Karena limbah apapun itu bentuknya di semua tempat, di semua wilayah itu pasti ada. Oh, Pak Fuad, nambahi Pak Fuad. Kamu aja ini. Ini Bu siapa ini tadi? Bu Mupit. Nah, okay. Jadi saya nambahi Pak Huda tadi. Karena temanya di sini enceng gondok sebagai pupuk kompos. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, kalau sudah dibikin pupuk komposnya ini mau dijual atau mau dipakai sendiri? Kalau aplikasi kemarin sudah pernah mencoba itu dari pupuk dari enceng gondoknya pernah dicoba itu bisa Pak untuk pernah mencoba tapi belum mengaplikasikan ke banyak tanaman. Artinya ketika buku itu nanti tujuannya itu bahwa akan memproduksi kompos yang kemudian mungkin bisa dijual. Nah, saran saya pendahuluannya adalah dari sisi bisnisnya dulu. Jadi jangan dari masalah atau problem yang dihadapi masyarakat sekitar dulu. Nah, karena kalau dihadapi dari masyarakat dulu nanti jadinya bukunya kata Pak Huda tadi jadi buku cerita. Gitu. Nah, agar orang tertarik nanti baca bukunya, misalnya digambarkan, enceng gondok lo gratis, nah, gitu kan, sehingga tidak perlu modal beli bahan baku, mungkin hanya beli bayar ongkos buruh untuk ngambilin enceng gondoknya. Nah, kemudian diolah butuh biaya berapa apa nanti kalau dijual jadi segini. Nah, dengan begitu orang akan berpikir yang membaca buku itu, oh iya ini peluang bisnis ini. Nah, setelah begitu, baru nanti kita bercerita cara membikinnya dan lain-lain. Baru kemudian ngomong manfaat lain dari pemanfaatan enceng gondok itu bisa mengatasi masalah masyarakat. Perahu bisa nyebrang, penambang pasir bisa ngambil, air jadi oksigennya nambah lagi sehingga ikannya akan banyak. Nah, gitu-gitu. Nah, tadi kalau memang temanya ini sebagai pupuk kompos, ya harapannya pupuk komposnya ini bernilai ekonomis gitu. Nah, kalau mau dibikin buku yang dibaca masyarakat umum seperti itu. Tapi kalau tujuan bukunya ini untuk diajukan ke dinas sosial atau ke lembaga bantuan masyarakat untuk semacam proposal, ya pasti permasalahan masyarakatnya yang diangkat gitu kan. Ditarik aja. Banyak ekonomi rakyat terganggu, penambang pasir, penyeberangan perahu gara-gara enceng gondok, nah gitu-gitu. Nah itu baru masalahnya masyarakat yang diangkat dulu gitu. Atau dari segi semacam skripsi mahasiswa biologi atau mahasiswa lingkungan hidup gitu. Nah itu mungkin yang diangkat pasti studi pustaka tentang kandungan enceng gondoknya. Nah gitu kan. Zat-zat apa yang terkandung di dalam sehingga bisa dipakai untuk kompos gitu. Jadi buku itu disusun pasti ini tujuannya buat apa dulu gitu. Nah sehingga nanti biar nggak terjebak pada tujuannya itu baru diturunkan ke yang mana yang harus ditaruh di depan, yang mana harus ditaruh di belakang. Kira-kira ngoten Bu Fauzia. Bu Mupit. Iya Pak. Berarti enaknya bisnis peluangnya itu Pak ya, peluang bisnisnya gitu ya. Nah, kalau bukunya memang tujuannya untuk dibaca orang yang bahkan mungkin tidak ada di daerah sekitar situ, karena dia bisa jadi akan membuka semacam pabrik kecil di sekitar daerah yang banyak enceng gondoknya, atau mungkin dia akan mencari enceng gondok kemana untuk dibeli, untuk apa. Nah, itu kalau lebih umum, pasti dari segi ekonomisnya, kira-kira begitu. Dari segi ekonomis itulah kemudian nanti efeknya akan memecahkan masalah masyarakat, kira-kira ngoten.
Iya, apakah Ibu Mufid Oke. bisa Ini diterima? ada contoh sedikit yang kemarin sempat ngetren kira-kira pas masa setelah COVID itu beternak maggot. Maggot itu apa namanya kayak setnya lalat. Iya. Nah, setnya lalat itu kan itu yang ditinjau dari segi ekonomisnya dulu. Lalat kan nggak usah diapa-apain hidup itu. Gitu kan. Makanan itu buah busuk dan lain-lain yang kemudian bisa bisa kita cari di mana saja di limbah pasar atau apa untuk makanannya. Sehingga nilai ekonomisnya tinggi, kemudian ada seorang penulis yang nulis, kemudian viral, kemudian di daerah Magelang, Jogja itu banyak sekali peternak maggot yang gunanya nanti untuk pakan lele, pakan ternak, apa gitu kan. Nah itu mungkin sejenis begitu gitu. Jadi lalat yang biasanya jadi masalah masyarakat, malah diternak, setnya atau apa itu masalah nyebutnya telurnya atau apanya itu yang kemudian karena proteinnya tinggi diolah jadi makanan ternak kira-kira begitu. Nah itu salah satu contoh yang bisa dicontoh. Gitu. Bagaimana Ibu Mufid? Apakah ada tanggapan? Oh iya Bu, terima kasih. Dicoba dulu Bu, dicoba dulu. Itu nanti biasanya akan dibantu sama bagian penerbitan untuk editing, untuk penyusunan, ada masukan dan saran. Yang penting Ibu itu nggawe ADC, nulis, urutannya bolak-balik tidak masalah sebenarnya. Nanti bisa diatur. Ibu mau bercerita dulu tentang basis bisnisnya, oke. Ibu mau bercerita dulu tentang permasalahannya, tidak apa-apa. Nanti tinggal dibolak-balik tergantung tujuan dari penulisan buku itu. Sebenarnya gampang gitu. Kalau sudah ada materinya. Materinya itu bisa studi literatur, bisa lewat nyari di YouTube, bisa nyari di Mbah Google, bisa konsultasi juga bisa. Yang penting nulis dulu. Kalau mau pengen jadi buku begitu. Maaf kalau misalnya ini ya, kalau enggak untuk hari ini kan kita ada Zoom. Kira kalau besok atau besoknya lagi di waktu yang bisa japri Bapak gitu atau bagaimana untuk konsultasi? Bisa, enggak apa-apa. Itu kan di grup sudah ada nomor kita ya Bu ya. Bisa ke Pak Fuad, bisa ke Pak Uda, bisa ke saya. Oke, siap. Insya Allah. Nah, tapi kalau nanti nanyanya spesifik sebisa mungkin nggak di grup ya Bu, karena kalau di grup itu kadang kelewat gitu. Mendingan di japri gitu kalau spesifik gitu. Iya Bapak ya. Pak Uda dan Pak Fuad. Jadi kemarin itu saya sama Pak Ulum menyampaikan memang jadi dengan harapan memang dari pelatihan ini kemudian ada tindak lanjut menghasilkan karya-karya dan itu akan terus ada pendampingan dari kita. Ngaten. Siap. Ya, insya Allah. Matur suwun. Baik, mungkin dari yang lain sebelum kita tutup pertemuan kita ada pertanyaan. Ini ada satu lagi Bapak. Masih ada. Satu lagi. Ini dari Bapak Huda tentang antara kebutuhan hidup dan gaya hidup. Pak Huda enggak. Ini Pak Huda. Iya. Sama namanya. Ada di Zoom nih Pak Huda. Ada dua Pak Hudanya ini. Pak Huda wonten apa mboten niki? Hadir? Sepertinya tidak ada, Pak. Oh, kita bahas di minggu depan aja juga nggak apa-apa, Bu. Bisa. Jadi mungkin pertemuan ke depan yang belum kita bahas temanya kita bahas. Kemudian kalau yang sudah mungkin ketika ada penulisan yang kita sudah tadi jelaskan bisa dikonsultasikan juga di lewat Zoom ini. Begitu Pak Yai Wahab. Baik. Sekali lagi sebelum kita tutup ada dari peserta untuk pertanyaan yang perlu disampaikan. Dimunculkan share screen-nya ditutup Mbak Devia. Oke, monggo. Monggo ada pertanyaan. Maaf Pak, ini saya tadi yang apa itu namanya
yang tanya tentang apa rezeki Allah itu pas. Misalkan gini, di situ berarti saya harus buat kerangka-kerangka kayak gitu atau langsung saya ceritakan atau bagaimana? Gini aja Bu, kalau sudah ada cerita ditulis dulu yang penting, gitu kan? Oh gitu. Nah, Maksudnya kalau buat terkadang kerangka nggak akan pernah jadi itu. Oh gitu. Iya, kelamaan. Kalau buku berkenaan dengan bercerita, memotivasi itu jangan dari kerangkanya malah nggak akan jadi. Pokoknya tulis dulu. Nanti kalau sudah terkumpul banyak itu baru bisa disusun. Sebenarnya begitu. Itu pokoknya. Seperti itu. Misalkan gini, suatu ketika kan, misalkan satu hari saya ketemu ide untuk itu langsung ditulis. Itu maksudnya teringat, maksudnya kan itu berhubungan dengan kadang pengalaman, kadang cerita orang kan kayak gitu langsung ditulis langsung gitu tulis nggak aja, apa-apa. Bu. Langsung tulis aja itu. Yang penting itu bentuknya file nanti. Enak kalau sudah bentuknya file, mau nambahin kemana aja pasti enak. Saya biasanya juga begitu, gitu loh. Ngumpulin bahan sebanyak-banyaknya. Entah itu nanti dipakai atau tidak, tulis dulu. Yang penting begitu. Oh iya. Pengalaman pribadi begitu, Bu. Oke. Ya, berarti ya. Terima Karena kasih, Pak. ada yang berpola kalau secara sistematis dibuatkan kerangka dulu agar batasannya jelas. Tapi kadang kita itu justru nanti kesulitan ketika dibuatkan kerangka. Iya, Pak. Biasanya begitu, Pak. Jadi tulis aja dulu. Ya. Jadi gitu. tergantung dari tujuan dan bentuk tulisannya. Kalau memang bentuk tulisannya itu misalkan seperti saya biasa nulis buku TOEFL, bisa psikotes, kemudian tes PNS, ya ada karena sudah dibatasi, ya saya buat kerangkanya dulu, gitu loh. Kalau ini kan mengalir. Iya, kan maksudnya kan terkadang kan cerita kan maksudnya itu. Iya. Seperti itu ya. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Sama-sama. Monggo, masih ada? Oh, dalu Pak ini Pak, pun jam-jam. Dalam Pak udah. Pun dalu. Nggih, makanya cukup nggih. Nggih, sementara cukup nggih mawon. Nggih. Apakah Bapak Ibu bisa on cam sebentar untuk pengambilan gambar? On cam. Dihitunglah 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3. Monggo Mbak Elo yang screenshot nggih. Mbak Izah di on kan. Iya, bentar Pak. Ya, sabar. Ya, saatnya mawon. Cari kerudung, guys. Oh, ini toh. Baik. Cari kerudung. Ampun nggih. Yo, kok gak ketoso? 1, 2, 3. Lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Boleh jempolnya? Boleh nggak? Matur suwun Pak Uda. Nggih, sami-sami Pak. Kapan-kapan saya dolen nang Solo. Oke, monggo Pak. Iya. Apa sing ning Surabaya, Pak? Kuwi Surabaya. Nggih. Matur suwun Mas Isit. Ya, terima kasih. Matur suwun semuanya. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari Jumat insyaallah. Nggih. Matur suwun. Dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.